Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Jamaah Islami Indah yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu Indah ya. Dan buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah, sebelum kita membahas tema kita pagi hari ini, saya akan mengajak jamaah untuk melihat sebuah video tayangan tentang anak diduga depresi usai HP dijual orang tuanya. Ini dia tayangannya. Bocah laki-laki berusia 13 tahun dengan inisial AP ini kerap menangis dan meronta di rumahnya di Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Cirebon, Jawa Barat. Saat pihak sekolah dan dinas pendidikan mengunjungi kediamannya pada Senin siang, AP terus menangis. Anak ini diduga mengalami depresi berat sejak 8 bulan terakhir. Dengan kondisi tersebut, AP yang masih duduk di bangku kelas 6 tersebut terpaksa berhenti dari sekolahnya. Kondisi yang dialami AP ini bermula saat HP hasil tabungannya sendiri dijual oleh orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meski sudah izin kepada anaknya, diduga sang anak memendam kesedihan. Astagfirullahaladzim, kasihan banget ya kalau kayak gitu ya Bu ya. Ini Masya Allah zaman sekarang ini anak-anak ini macem-macem. Kalau nggak diturutin katanya orang tuanya kejam. Kalau nggak diturutin katanya orang tuanya nggak sayang. Bener ya Bu ya? Ya benar. Ibu ada pengalaman juga begitu Bu? Ya. Apa tuh pengalamannya? Ya kadang anak-anak kan suka kalau nggak diturutin kemauannya kan suka ngambek lah, nggak mau makan, ngamuk-ngamuk seperti itu. Oh Ustadz. gitu. Ibu juga? Iya, Ibu dari mana nih? Batur Dieng, Banjarnegara. Masya Allah pantesan kuat dingin. Ya, tepuk tangan dong buat ibu-ibu dari Dieng ini Masya Allah. Emang nih macam-macam ya anak-anak tuh kadang-kadang kalau nggak dikasih sampai tantrum. Ada ini contohnya. Tantrum ya. Jadi gini, mau diizinkan gimana Ustaz? hanya mengingatkan. Jadi ketika kita menjadi orang tua, menjadilah orang tua teladan. Teladan itu bagaimana sosok orang tua memberikan kebaikan terhadap anaknya atau membiasakan anak untuk berbuat kebaikan. Makanya didiklah anakmu sesuai Quran. Didiklah anakmu bagaimana kita memperlihatkan Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Karena dalam Quran kan kita diajarkan dalam 4 hal. Yakni memperlihatkan, kemudian mengajarkan, kemudian membiasakan dan mencintai. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa sebenarnya anak itu, nih buat orang tua. Bukan hanya anak yang belajar dari orang tua, justru kita yang belajar sama anak. Masya Allah. Bagaimana bisa pengertian terhadap anak, bagaimana dilihat dari sisi usianya. Mohon maaf, apalagi mohon maaf kejadian tadi yang kita lihat saksikan tadi itu kan pembelajaran besar buat kita bahwa sosok anak itu adalah bentuk pertahanan dia sebenarnya. Bener, apalagi tadi anak itu tadi kan dia nabung soalnya. Jadi bagaimana sosok orang tua itu mengajarkan bagaimana kebaikan itu bukan hanya gini kebaikan loh, tapi orang tua yang mengajarkan kebaikan lewat pribadi dia. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ibu makasih banyak. Tepuk tangan dong buat jamaah dari Dieng yang udah hadir ke sini. Makasih, boleh kembali duduk lagi Ibu. Bapak? Tahu nggak? Apa tuh? Jamaah Dieng itu ada juga bapak-bapaknya tuh. Oh ada, nanti kita suruh masuk nanti ya. Nanti Masya Allah, terima kasih banyak. Dan ini Masya Allah luar biasa buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Semua manusia pasti diuji sama Allah. Benar apa benar Bu? Ada yang diuji dengan kehilangan orang yang disayang. Ada yang ngalamin Bu? Nah, ada yang diuji dengan kehilangan harta. Ada yang diuji dengan anaknya. Ada yang diuji dengan pekerjaannya. Ya minimal yang namanya orang hidup pasti saya sebutin tadi ya semuanya ada salah satunya. Kalau nggak ada sama sekali berarti bohong, iya. Ini Masya Allah. Oke kita lanjut lagi nih. Hari ini kita bagus banget ya membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah ujian kehilangan, ujian terberat dalam hidup. Masya Allah. Dan sebelum kita lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan. Ada seseorang ini rela jadi kuli demi ikut study tour sekolahnya mungkin. Coba kita lihat tayangannya. Kuli apa tuh? Kan pasir ya. Pasir sama teman-temannya sama yang ini meninggal juga Pak. Dia seneng bener kata dapat kuliah di pasir buat nambahin uang jajan ngeringanin uninya.
Kepergian Dimas Aditya, siswa SMK Lingga Kencana Depok akibat kecelakaan bus di Subang menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Pasalnya, korban rela menjadi kuli angkut pasir demi mendapatkan uang untuk mengikuti acara perpisahan dan study tour yang diadakan sekolah. Hal itu diungkap Bibi mendiang Dimas, Mariah di sela-sela proses pemakaman pada Minggu, 12 Mei 2024, siang. Menurutnya, Dimas adalah sosok pelajar yang memiliki jiwa pekerja keras. Almarhum bersama rekannya, Mahesha Putra rela menjadi kuli demi bisa mengikuti acara perpisahan sekolah. Mariah menyebut, biaya acara perpisahan yang digelar di Bandung itu sebesar Rp800.000. Ya Allah ya Rabbi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini kebetulan ada jamaah dari Depok ya Bu ya, dekat rumahnya ya Bu ya. Yang kejadian anak ini ya Bu ya. Ini subhanallah ya, sebenarnya bicara masalah tentang study tour ini kayak buah si malakama nih. Iya betul. Kalau nggak ikut takutnya apa ya, ntar diomongin teman-teman, kenapa nggak ikut. Pas giliran ikut nggak punya duit. Nah ini Masya Allah. Apalagi sampai kehilangan nih, pasti orang tua berat banget nih Ustazah Nada nih. Mungkin kita ya semuanya ini ya nggak mungkin kuat, biasanya pasti akan bersedihnya berkepanjangan. Tapi ada nggak sih Ustazah Nada obat ya, atau mungkin amalan terbaik selain sabar bagi para orang tua ini untuk yang ditinggalkan anaknya supaya kita tuh bisa move on gitu. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Ustazah Nada. Terima kasih Kak Fadli, izin Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirina sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, anak adalah karunia terindah yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Ketika kehilangan sudah pasti hal sangat berat kita alami. Tapi pernah ini menjadi pelajaran buat kita. Bahwasannya ketika orang tua kehilangan anak, sesungguhnya malaikat pun juga diperintahkan oleh Allah untuk melihat bagaimana reaksi orang tuanya. Apakah sabar, apakah tidak menerima. Nah ketika orang tua sabar, kemudian tetap berbaik sangka kepada Allah, dan bahkan tetap memuji Allah, malaikat melapor kepada Allah, ya Rob, hambamu sabar ketika ditinggalkan oleh anaknya. Lalu bagaimana tugasku selanjutnya? Kemudian apa yang Allah perintahkan kepada malaikat, ya malaikati, wahai malaikatku, ibnu li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Wahai malaikatku, bangunkan rumah untuk dia di surga. Dan beri nama rumah tersebut rumah orang yang senantiasa tetap memuji kepada aku. Pertama sabar tentu, dan yang kedua tetaplah kita memuji kepada Allah. Meskipun diuji dengan sebuah kehilangan, ada sebuah ungkapan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tetaplah kita mengucap yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan juga kita selipkan ungkapan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, apapun yang Allah tetapkan pasti itu yang terbaik, dan insya Allah itu penuh dengan hikmah. Layaknya kita harus mencontoh Nabi Allah Ayub alaihissalam. Ujiannya bukan hanya kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta, kemudian juga ditimpakan penyakit, kehilangan anak. Ketika diberikan ungkapan oleh iblis, apa yang kau lakukan wahai Ayub? Kau sudah diberikan begitu banyak ujian. Kemudian apa yang diungkapkan oleh Nabi Allah Ayub alaihissalam? Aku rasanya ketika istrinya meminta untuk berdoa, saya malu. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah lebih panjang, lebih banyak daripada ujian yang beliau rasakan. Jadi pertama sabar, kedua tetap memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih banyak Ustazah Nada. Tepuk tangan buat Ustazah Nada ya. Ya Allah ya Rob, ini Masya Allah memang gak gampang banget bicara masalah tentang kehilangan ya. Mungkin juga salah satu kehilangan yang membuat orang stres, depresi, bahkan
kayak orang gila katanya. Ini apa sih? Salah satunya adalah kehilangan pekerjaan, terutama untuk laki-laki ini. Nah tapi seperti apa Islam memberikan solusi terbaik supaya orang-orang tersebut tadi itu tidak terjatuh pada depresi saat kehilangan pekerjaannya. Kita minta penjelasan dari guru kita Ustaz Syam. Mohon izin Ustaz Syam, fadhol tepuk tangan buat Ustaz Syam. Baik guruku Ustaz Maulana, Ustaz Nada, Bang Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Qalam dimulai dari ayat 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. Ayat ini menurut Ikrimah adalah kisah tentang pemilik kebun yang berada di daerah Habasyah, Afrika. Ada juga yang mengatakan berada di daerah Yaman di sana, San'a. Kemudian dikatakan pemilik kebun ini adalah seorang yang saleh. Setiap kali panen sepertiga untuk diri dan keluarganya, sepertiga lagi dia sedekahkan untuk fakir miskin orang yang membutuhkan, dan sepertiga lagi dia kembalikan kepada kebunnya. Akhirnya orang saleh ini setiap tahun diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika orang saleh ini meninggal dunia, diwariskanlah kebunnya kepada 5 orang anaknya. Ternyata dari anak-anaknya ketika panen pertama mereka melihat dan takjub melihat kebun ayahnya. Ya Rab, ternyata segini banyaknya hasil kebun ayahku. Kenapa sebodoh itu ayahku sedekahkan? Mending kita nikmati sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mengatakan besok jangan sampai ada orang miskin yang antri untuk mengambil daripada hasil kebun kita. Mereka yang antri di zaman bapak kita, kita harus halangi di zaman kita. Tidak boleh lagi ada pembagian untuk orang miskin. Apa yang terjadi? Wahum naimun. Mereka sedang tertidur. Allah percikkan api daripada halilintar yang membakar habis kebunnya. Subhanallah. Mereka pagi-pagi terbangun dan mereka melihat subhanallah kebunnya sudah habis terbakar. Tidak ada lagi penghasilan rezeki yang mereka dapatkan. Lalu mereka tersadar kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka stres? Mereka stres. Untungnya di antara 5 orang ada 1 orang yang mengatakan, ku bilang memang kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu adalah milik Allah. Apalagi ini kebun. Siapa yang menumbuhkannya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka apa yang bisa menghalangi kita dari stres karena pekerjaan? Kembalikan bahwa pemilik rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma berikhtiar tapi hasilnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Mas Fadli. Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam ya. Aduh memang gak gampang ya ngomongin masalah kehilangan ini. Kehilangan itu ada aja yang bikin kita jadi kepikir, aduh astagfirullahaladzim kenapa nih ibu nih? Ada apaan bu? Bu apaan? Hilang. Sini. Apaan? Brosnya Lihat hilang. di depan. Brosnya hilang. Iya. Tadi terakhir di mana? Kalau saya tahu, saya nggak nanya. Ya Saya Allah. Nyari. Ya ada di situ kali jatuh di tempat temannya sebelah. Aduh di mana sih? Ya Allah, itu apa yang dilihat sama Ustadz Maulana coba? Itu apa itu? Aku nemuin bros. Bros siapa? Ini bu brosnya bukan? Coba. Ya, mana ada Lihat dulu. Ada Ya kenalannya Allah, lagi. ibu baru bros juga. Ya Allah. Satu Indonesia nonton. Gimana kalau kehilangan suami, kehilangan harta? Kok jadi Ustadz, jangan nyumpahin suka sih? yang jelek-jelek dong. Ibu sini bu, ibu sini. Ibu begitu kalingan yang di rumah bu. Ya, ibu sini biar kelihatan yang di rumah. Dengerin. Makanya tayangan tausiah hari ini memberikan solusi buat kita. Bagaimana kalau kita menghadapi setiap ujian itu. Apa yang harus kita lakukan ketika mendapatkan ujian. Ya. Dan bagaimana caranya mengatasinya. Itu yang kita bahas hari ini. Walaupun hanya kehilangan bros ya. Nanti kita lanjut lagi. Yang di rumah jangan kemana-mana dulu. Tetap di Islam itu indah. Jamaah